Nah, kompensasinya akan seperti apa ya? Apakah pemotongan listrik ataukah yang sesuai adalah pemberian ganti rugi secara langsung? Oke, kita tanyakan ya kepada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, bersama dengan kami, bersama dengan saya sudah terhubung melalui sambungan telepon, yaitu Wakil Ketua YLKI, Bapak Sudaryatmo. Selamat pagi, Pak Sudaryatmo. Selamat pagi. Ya. Pagi, Pak. Informasi terakhir yang saya dapatkan adalah PLN siap untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Dari pandangan YLKI, siapakah yang berhak untuk mendapatkan kompensasi ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan presiden blackout tahun 2005, itu memang kita harus bedakan antara konsumen terdampak dengan konsumen yang tingkat lama pemadaman atau frekuensi pemadaman itu melebihi tingkat mutu pelayanan. Jadi kalau berdasarkan data YLKI tahun 2005 itu dari sekitar 31 juta pelanggan itu yang dapat kompensasi itu hanya sekitar 300.000. Jadi tidak semua pelanggan yang berdampak ke pemadaman itu mendapat kompensasi, tapi kalau lama pemadamannya itu melebihi TMP, tingkat mutu pelayanan yang dideklar PLN itu baru dapat kompensasi. Itu kalau dalam konteks kompensasi ini ya, kompensasi serta-merta. Dalam konteks tadi konsumen tidak perlu menyodorkan bukti, tidak harus membuktikan bahwa PLN itu melakukan kesalahan. Yang kedua tadi konsumen juga berhak mendapat kompensasi berdasarkan kerugian aktual dengan syarat konsumen itu bisa membuktikan kesalahan PLN dan atas kesalahan tersebut PLN harus membayar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian aktual. Cuma mekanisme yang kedua itu harus melalui gugatan hukum ke pengadilan, begitu. Oke, Pak Sudaryatmo, saya ingin mengulas yang pertama dulu, Pak. Anda katakan yang kategori pertama adalah para pengguna listrik yang listriknya padam dan padamnya melebihi waktu dari standar mutu pelayanan. Berapa lama berarti standar mutu pelayanan yang dikategorikan dalam ganti rugi ini? Tingkat mutu pelayanan kaitannya dengan lama pemadaman itu masing-masing daerah, masing-masing area pelayanan PLN itu beda-beda dan itu tergantung kondisi kelistrikan. Memang kritik YLKI tingkat mutu pelayanan terkait dengan lama pemadaman itu memang kurang disosialisasikan kepada pelanggan sehingga tidak semua pelanggan PLN itu tahu. Dan itu ada beberapa area pelayanan yang tingkat mutu pelayanan termasuk lama pemadaman yang bisa ditoleransi itu dipapan di resepsionis di ruang pelayanan di PLN. Jadi sebenarnya ada ya. Pak Sudaryatmo, kalau kita berkaca dari kejadian yang terjadi di hari Minggu di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, rata-rata kalau kami pantau berarti lebih dari 6 jam, apakah ini sudah masuk dalam kompensasi ganti rugi? Nah ini yang juga kan pemadamannya itu kan dihitung akumulasi per bulan. Jadi akumulasi per bulan satu itu, kemudian yang kedua juga harus dilihat tingkat mutu pelayanan kaitannya dengan lama pemadaman di masing-masing area pelayanan. Seperti saya katakan tadi, setiap area pelayanan itu tingkat mutu pelayanan kaitannya dengan lama pemadaman bisa berbeda-beda. Wah, berarti jadi ada daerah yang katakanlah begitu misalnya dia dalam 1 bulan lama pemadaman tidak boleh lebih dari 12 jam. Nah, nanti kita hitung selama 2 bulan akumulasi lama pemadaman itu lebih dari 12 jam atau enggak. Satu itu, yang kedua juga frekuensi pemadaman. Mungkin lama pemadamannya kurang dari 12 jam. Tapi kalau frekuensi pemadaman itu melebihi toleransi yang sudah dideklar oleh PLN, konsumen juga berhak mendapat kompensasi gitu. Berarti tampaknya sulit, Pak, masyarakat untuk kemudian dengan peraturan yang ada untuk dapat mendapatkan ganti rugi jika kemudian harus dihitung rata-rata per bulan tingkat pelayanannya. Ya sebenarnya untuk pelanggan pasca bayar itu lebih simpel karena PLN akan mereduksi tagihan. PLN akan memberikan kompensasi dalam bentuk mereduksi pada tagihan berikutnya.
Yang jadi masalah adalah pelanggan PLN untuk yang prabayar. Ini yang regulasi yang ada itu belum begitu jelas. Bagaimana mekanisme kompensasi untuk pelanggan listrik prabayar? Gitu. Oke. Kalau gitu Pak, kita akan berbicara mengenai kategori yang kedua. Bagaimana dengan para warga yang kemudian terdampak secara ekonomi kerugian yang mereka rasakan oleh pemadaman listrik? Misalnya, bagaimana dengan kalangan pengusaha yang harus menggunakan genset, memberikan beban produksi lebih mahal karena listrik mati? Ya, jadi begini ya Pak. Memang skim pertama itu kan yang dikeluhkan konsumen kan nilainya sangat kecil. Jadi data 2005 itu dari sekitar 300.000 pelanggan itu ganti ruginya kan cuma 879 juta. Jadi kalau di rata-rata itu per pelanggan cuma dapat 3.000. Nah ini kan tentu tidak sesuai dengan kerugian aktual. Apalagi di kelompok bisnis. Kelompok bisnis itu memang begini ya Pak. Ada beberapa industri yang dia punya level service agreement tertentu dengan tarif premium. Tentunya itu dia berhak mendapatkan keandalan yang lebih tinggi dengan tarif premium. Tentunya ini mekanisme kompensasi juga diatur di dalam kontrak tadi gitu. Jadi agak beda antara industri dengan konsumen residensial. Jadi kalau di industri mestinya mengacu ke kontrak tadi. Secara sederhana begini. Kalau saya industri membayar listrik lebih mahal tarif premium, saya berhak mendapatkan kompensasi yang juga proporsional ketika layanan premium itu tidak saya dapatkan. Gitu. Seperti misalnya kasus MRT. MRT itu tarif per KWH-nya itu 2 kali lipat dari tarif listrik di komuter lain gitu loh. Tapi ketika pemadaman bergilir dari dua suplai, dari Gardu Indo Pondok Indah sama Gardu Indo CSW itu ternyata sama-sama tidak memasuk aliran listrik. Ini kan juga mestinya dia berhak mendapat kompensasi juga. Gitu. Oke. Terakhir Pak Sudaryatmo, bagaimana dengan masyarakat yang Anda katakan tadi mungkin tarif premium dan juga tarif non premium jika ingin mengajukan ganti rugi hitung-hitungan kepada PLN, bagaimana caranya Pak? Ya kalau mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memang sebaiknya menggunakan mekanisme gugatan perwakilan atau class action di mana cukup diwakili oleh wakil konsumen. Wakil konsumen itu bisa merepresentasikan konsumen rumah tangga, konsumen industri. Baru ketika sudah ada keputusan yang mengabulkan gugatan konsumen dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, konsumen yang tidak ikut menggugat itu bisa mengacu putusan tersebut untuk langsung mendapat ganti rugi dari PLN. Oke, berarti begitu caranya dan juga ini masih di luar dari gugatan mungkin class action ya yang beberapa direncanakan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pak Sudaryatmo telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia. Oke.